Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Fajar Priyatna ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Terhadap Efektivitas Kinerja Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Yang pertama adalah latar belakang. Komunikasi adalah salah satu alat yang berguna untuk meningkatkan kinerja kelurahan terhadap warganya karena komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Kelurahan sebagai organisasi negara yang sekaligus dekat dengan warganya harus lebih memahami cara berkomunikasi yang baik. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, pentingnya komunikasi terhadap efektivitas kinerja di Kelurahan Bintara. Yang kedua, ada pentingnya teknologi untuk mensejahterakan warga di Kelurahan Bintara. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah visi misi Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi sudah berjalan dengan baik? Kedua adalah apakah komunikasi berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Kelurahan Bintara? Yang ketiga ada apakah warga dan kelurahan sudah saling bekerja sama untuk mensejahterakan daerahnya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui peran penting komunikasi terhadap efektivitas kinerja Kelurahan Bintara. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kelurahan Bintara. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat teoritis diharapkan membantu meningkatkan komunikasi terhadap kinerja di pemerintahan. Yang kedua, ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. Selanjutnya ada tinjauan pustaka di bab 2. Nah, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Dalam kajian penelitian terdahulu, peneliti mencari informasi. Beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan juga dapat menjadi suatu perbandingan. Yang kedua ada kerangka konsep. Di dalam kerangka konsep itu terdapat beberapa faktor yaitu komunikasi yang pertama, yang kedua proses komunikasi, yang ketiga hambatan komunikasi, yang keempat fungsi komunikasi, yang kelima efektivitas kerja, yang keenam aspek efektivitas kerja, yang ketujuh faktor efektivitas kerja. Selanjutnya upaya kelurahan dalam meningkatkan efektivitas kinerja. Sudah seharusnya kelurahan tidak hanya melihat pekerjaan untuk sumber penghasilan uang saja, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri, mengembangkan sesuatu yang berarti bagi perusahaan atau instansi. Titik awal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah semangat untuk mempelajari suatu hal baru agar menimbulkan tindakan yang mendorong orang untuk bekerja melebihi kemampuan yang mereka tunjukkan sebelumnya. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Di dalam kerangka pemikiran, komunikasi merupakan salah satu aset organisasi, instansi, dan perusahaan yang paling berharga karena komunikasi merupakan fungsi utama yang dilakukan oleh manusia dan dapat mengikat organisasi pada kesatuan sehingga komunikasi merupakan faktor kunci yang harus dijaga. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian, jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis bersamaan, pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Selanjutnya, subjek dalam penelitian ini adalah pekerja dan warga di Kelurahan Bintara. Selanjutnya, objek dalam penelitian ini yang pertama ada komitmen Kelurahan Bintara, yang kedua ada pengaruh komunikasi terhadap efektivitas kinerja di Kelurahan Bintara, yang ketiga ada kinerja antara warga dan pihak Kelurahan Bintara. Selanjutnya, teknik pengumpulan data ada dua, yaitu observasi dan wawancara. Selanjutnya, rancangan analisis. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas. Terima kasih.